Betul. Gitu. Nah tapi Bu kan masih banyak tuh yang teriak, ini kok haji sekarang kok mahal? Mungkin Tiket Eropa. honeymoon kemana gitu Iya, kan. betul. Daripada begitu lebih baik mungkin mas kawinnya diubah menjadi ongkos naik haji untuk registrasi keberangkatan haji 25 juta. Porsi haji. 2 buah bisa berangkat. Insya Allah perkawinannya sakinah, mawadah, warohmah, berkah dan bisa haji selagi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir kembali di Ikro Talks barengan sama saya Rizky Empu Saputra. Dan untuk hari ini adalah sesuatu yang istimewa. Dan pastinya tamu yang hadir di podcast kita hari ini itu adalah tamu yang sangat spesial. Sebelumnya kalau biasanya tuh selalu ada yang namanya pantun. Nah saya coba ya. Belok kanan sampai mentok. Pulangnya membawa gergaji. Selamat datang di Krotox. Mari kita bahas seputar dana haji. Heboh sendiri. Nah, sebelum saya memperkenalkan diri, mungkin memperkenalkan bintang tamu. Nah, mungkin yang pertama adalah kita baru saja tahu kalau misalkan 2 hari yang lalu itu diputuskan biaya haji untuk yang dibayarkan oleh jemaah dan biaya real dari Kementerian Agama yang mengusulkan dan dari DPR yang telah menyetujui. Nah, untuk hari ini kita punya tamu yang sangat spesial nih. Saya aja sampai grogi sekali. Yang pertama ada Ibu Diah Pitaloka, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat datang Ibu di Terima podcast kasih. BPKH ini. Yang kedua adalah Bapak Fadlul Imansyah. Halo Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ya Bu ya. Oke, nah kemarin baru saja diputuskan. Biaya haji itu akhirnya diputuskan dari tahun lalu, bukan tahun lalu, masih tahun ini keputusannya juga 93,4 itu akhirnya diketok. Tahun lalu itu 90 juta ya Bu Diah ya. Dan biaya yang dibayarkan oleh jemaah itu dari tahun lalu itu adalah 49 juta dan sekarang itu 56 juta. Naik sekitar 3%. Apakah ini, saya langsung nih Bu, langsung, apakah ini sudah memenuhi ekspektasi dari Ibu Diah selaku Wakil Ketua di Komisi 8 Bu? Ya, itu sudah dengan banyak pertimbangan dan diskusi yang serius walaupun dalam waktu 2 minggu kita putuskan pembahasannya di Komisi 8 DPR RI. Dan kita juga karena BPKH ini kita lihat juga akan deliver ya, menyampaikan nilai manfaat juga dalam bentuk virtual account. Jadi kita juga merasa bahwa itu sangat akan membantu jemaah haji kita. Jadi kenaikan harga itu nanti masih dibantu lagi dengan adanya virtual account bagi tiap jemaah. Oke, kan jemaah itu memang mendapatkan virtual account tiap tahun. Dan apakah ini adalah angka yang kalau dari perhitungan itu sudah angka yang paling pas Bu? Iya, karena kita ini pertama asumsi dolarnya itu udah 150 tahun lalu, tahun ini menjadi 15.600.000. 15.600. Ya, ada yang berpendapat tidak hanya boleh berpangku pada asumsi dolar ya dalam merasionalisasikan angka-angka komponen haji. Dan dari apa yang sebelumnya dipaparkan oleh Kementerian Agama ditawarkan itu 105 juta, kita di DPR dari diskusi kita itu sudah kurang lebih menurunkan sampai angka 11 juta. Dan memang pada kenyataannya ada beberapa kenaikan komponen yang gak bisa dihindarkan. Tapi itu pun ada yang berupa nilai manfaat dana haji. Jadi kalau terjadi efisiensi itu bisa kembali lagi gitu nilainya. Oh, oke. Jadi ketika sudah dihitung-hitung, kalau misalkan memang ada komponen yang ternyata pada realisasinya itu tidak sesuai gitu, itu bisa kembali lagi ya Bu ya. Oke. Nah kalau Pak Fadlul Pak, ini kan sudah ditetapkan Pak. Bapak selaku BPKH 1 Pak, BPKH 1 itu harus memberikan nilai manfaat yang memang sudah kewajibannya, itu adalah 37,3 juta untuk 241.000 jemaah. Ya. Kesiapannya bagaimana Pak Fadlul? Baik,
Kalau kita lihat dari kesiapan dana haji, yang pertama tentunya kita harus melihat dari sisi likuiditas. Dari sisi likuiditas saat ini likuiditas kita lebih dari 2 kali untuk penyelenggaraan biaya hajinya. Ya, jadi kalau misalnya kita hitung total saat ini sekitar hampir 20 triliun lebih gitu ya, kita punya likuiditas 40 triliun lebih di dalam penempatan di bank deposito yang kapanpun kita bisa cairkan. Itu yang pertama. Jadi nggak ada isu kalau misalkan BPKH nggak punya duit ya Pak ya? Nggak ada. Semuanya liquid itu. 40 triliun itu, 40 triliun lebih itu liquid itu. Oke. Jadi nggak ada isu mengenai itu. Oke, siap. Yang kedua, yang perlu diperhatikan, kita sangat berterima kasih sekali kepada Komisi 8 DPR RI. Iya. Karena kita mendapatkan dorongan yang tadinya kan 55-45 ya. Betul. Di tahun 1444 Hijriah. Iya, tahun 2023. Betul. Secara persentase mengalami kenaikan menjadi 60-40. Tapi secara nilai uangnya itu turun. Oke. Nilai manfaat yang kita bayarkan tadinya 40 juta, sekarang jadi 37 juta. Karena tadi 60-40. Betul. Ini karena persepsi dari Komisi 8 melihatnya kan ada kenaikan 20.000 tambahan. Nah, itu yang satu hal yang dijadikan sebagai catatan penting. Yang kedua adalah berarti kita semua ini sudah punya pandangan yang sama bahwa kita harus mendistribusikan nilai manfaat kepada tidak hanya yang berangkat haji pada tahun ini, tapi kepada berangkat haji yang menunggu yang sampai saat ini kurang lebih nilainya untuk reguler 5,2 juta orang. Oke. Ini menurut saya sesuatu yang keputusan yang sangat optimal yang sudah dilakukan oleh kita semua tentunya. Gitu. Oke. Tapi kalau Bu Diah menanggapi hal seperti ini kan sebuah keputusan yang ya kalau misalkan untuk rakyat gitu, ya pasti mereka keberatan dong Bu. Dari 49 itu naik ke 56. Iya, saya sih ngukurnya gini ya. Kita nih umroh sekarang 9 hari itu 30 juta. Iya. Ya, haji ini 42 hari. Itu 30 juta itu kayak hotelnya kejauhan Bu. 9 hari ya. Kalau kalkulasi biaya hidup dah. Iya. Dan penerbangan dan lain-lain ya. Nah, haji ini 42 hari loh. Ya kan, kalau 3 kalinya aja ya kan, itu 90 juta. Nah, ini jemaah itu dari nilai 93 juta itu sudah mendapatkan dari nilai manfaat 37 juta. Iya. Betul. Kalau nggak ada BPKH dia bayar 93 juta loh. Betul. Ya kan, jadi dan kita juga masih memikirkan ini kan akan bertransisi ya, maksudnya pelan-pelan lah. Kita inginnya makin lama juga nilai manfaat itu tidak langsung berupa nilai manfaat tahunan, tapi mulai juga berperspektif kalau bisa paruh-paruh masuk ke rekening virtual jemaah, ke rekening jemaah. Iya. Jadi nanti tabungan jemaah juga nambah. Betul. Dari aktivitas BPKH. Iya. Jadi kalau ketika dia 20 tahun kemudian, kalau tiap tahun itu, sekarang ini tiap bulan ya, apa tiap tahun setahun berapa nilai penambahannya? Setahun sekitar 400.000 ya. 400.000. Nah kalau tiap tahun itu dia bisa naik 1 juta lah. Iya. Memang nilai manfaatnya dikurangin, tapi virtual account-nya ditambahin. Iya. Itu kan untuk semua jemaah dapat. Iya. Ya kan, kalau misalnya jadi 500 atau 700.000 dalam 10 tahun, dia dapat 7 juta. Iya. Jadi dari tabungannya 25, dia akan sampai 32 juta. Jadi kalau ketika dia mau berangkat haji pada tahun kesekian, tabungannya tuh udah nggak lagi 25 juta. Betul. Jadi dia nambahin uangnya nggak terlalu banyak. Ya mungkin udah bisa 40, 45 atau bahkan bisa menutupi semuanya ya Bu Jadi ya. komposisi nilai tambah itu sekarang itu kan masih bobotnya di tahunan. Besarnya di tahunan. Betul. Ya kan ini yang seolah-olah berarti jamaah apa enggak. Nah sementara kalau jemaah itu tabungannya kita tambah tiap tahun, otomatis dia juga nanti di momen misalnya ada penambahan harga haji, tabungan dia udah nambah. Iya betul. Dia bayarnya juga nggak tinggi gitu. Nah ini yang kita pengen distribusi kepada 5 juta, kurang lebih 5 juta jamaah ini rata tiap tahun. Ya kan, jadi kalaupun nilai manfaatnya itu mengecil, kayak misalnya tahun lalu 41, tapi karena sekarang ada tambahan kuota 20.000 kan dibaginya lebih banyak. Jadi 37. Nah tapi kalau rekening jemaah itu kita terus penuhin, nanti begitu berangkat siapa tahu ada jemaah yang bisa jadi malah
punya sisa, kita juga mulai membuat kebijakan, ini kemarin di DPR dibicarakan untuk membayar angsuran bagi orang yang mau berhaji. Jadi tabungannya itu dia bisa nabung tiap tahun. Misalnya dia ada rezeki ya kan, dia top up 2 juta. Top up lagi 1,5 juta. Ya kan, itu jadi buka kayak tabungan lah. Iya. Nah jadi kalau nanti bisa jadi dia 20 tahun kemudian malah siapa tahu dia punya uang saku gitu loh. Punya kelebihan. Ini kan problemnya hari ini karena ngedadak waktunya dia harus segera menyiapkan uang sejumlah tambahan itu 25 juta, 28 juta gitu ya. Tapi kalau sistem ini nanti berangsur, pengisian rekening virtual itu jalan, tabungan top up-nya juga membuat mereka bisa mulai nyicil. Nanti begitu hari haknya itu akan meringankan gitu. Tapi bukan berarti kemudian biaya penyelenggaraan haji itu kita lepas berapapun enggak. Kita tetap di DPR tugasnya adalah merasionalisasi, melakukan pengawasan terhadap penetapan komponen-komponen yang membangun biaya haji itu gitu. Tapi ini tetap kita rasionalisasi. Tapi di satu sisi pola-pola penempatan nilai manfaat di BPKH itu juga kita usahakan supaya semua jemaah dengan proporsi keadilan memperoleh nilai manfaat tiap tahun untuk menjadi besar. Oke. Nah ini tantangannya gitu. Dan jangan lupa Bu, itu kalau misalnya 10 tahun atau 20 tahun itu dia hasil investasinya kan eksponensial. Karena kan setelah 1 tahun ini kan di virtual account. Terus itu kan tidak didiemin aja. Itu nanti akan tambah lagi. Misalkan dia 25 akan bertambah misalkan 26. Akan bertambah kan lagi. yang diinvestasikan bukan dari 25-nya jadi 26 kan. Betul. Tahun depan lagi 27. Kan bukan 27 yang diinvest, bukan 26 tapi 27-nya. 27. Jadi dia ada eksponensial. Oke. Kalau teori eksponensial itu nanti pada titik tertentu dia grafiknya akan meningkat secara signifikan di tahun tertentu. Dan di tahun itulah di mana jemaah kita harapkan tidak membayar lagi. Iya. Dan itu sangat possible ya Pak ya? Possible. Dan bisa jadi malah ada pengembalian. Oh. Yang tadi Bu Diah bilang sampaikan ada uang saku tambahan. Jajan. Iya. tapi yang pasti itu akan terjadi untuk orang yang nunggu 20 tahun. Oke. Kalau yang sekarang berangkat kan nunggunya belum 20 tahun. Baru berapa? 12? Belasan tahun Pak. Belasan tahun. Seingat saya paling tinggi 13 tahun ya Bu ya. 11, 12, 13 tahun lah. Nggak sampai 20 tahun. Kalau 20 tahun, dan itu juga jangan lupa ya, 11-12 tahun itu pun secara virtual account-nya kan belum dibagi seperti yang disampaikan oleh Bu Diah tadi. Kalau ke depannya sudah proporsional ke seluruh jemaah yang menunggu, itu saya rasa teori eksponensial itu akan terjadi. Oke Pak, saya mau kembali ke Bu Diah lagi. Iya. Bu, berarti kalau misalkan memang skemanya seperti itu, ini tidak lagi menjadi sebuah bisa dibilang jemaah haji yang akan berangkat itu mendapatkan manfaat yang besar sekali, sedangkan yang lagi nunggu itu kecil-kecil. Jadi sekarang ingin seperti apa tuh Bu? Ya kita yang nunggu juga dia punya hak juga atas nilai manfaat. Itu ingin kita coba supaya ya uang itu kalau udah masuk rekening jemaah kan pasti akan mengurangi biaya yang harus dia tambahkan ke depan. Ya kan, daripada ya kita pengennya 50-50 lah untuk transisinya ya. Iya. Setengah masuk virtual account, setengah nilai manfaat tahunan. Tapi kalau dia dapat virtual account kan kayak misalnya sekarang nih, taruh rata-rata jemaah dapat tambahan virtual account 2,4 juta kurang lebih ya. Jadi dia punya tabungan 25 juta nih. Ini setoran awal dan gak nambah-nambah lagi ya kan. Jadi cuma 25 juta. Tambah 2,4 juta. Berarti dia sebetulnya sekarang uangnya 27 tambah yang tahun-tahun enggak ya udah ya 24 ya. Jadi 27,4 juta. Nah sekarang biaya yang dibayarkan 56 ya. 56 udah nggak dikurangin 25, dikuranginnya 27,5. Sebagai nilai pengurang. Iya, jadi dia ya kurang lebih dia bayar 28 jutaan lah. Betul. Gitu. Nah tapi Bu kan masih banyak tuh yang teriak, ini kok haji sekarang kok mahal? Nah sebagai biaya keseluruhan ini kita juga sebetulnya gini, Kemenak itu menambah jumlah makan. Menambah jumlah makan? Ya, dari tahun-tahun sebelumnya memang haji itu di angka 10 tahun lalu 30 juta lebih lah. 32 apa 34. Nah cuma hotelnya makin bagus, kita lihat pelayanannya memang ada peningkatan. Makannya juga tambah banyak ya kan. Jumlah makannya ya, jumlah harinya 42 hari.
Jadi memang tidak terelakkan, kalau dulu kan jemaah itu kan nggak disediain makan. Hanya uang saku aja ya Bu ya? Dia bawa rice cooker aja ya kan, makanya di sana orang belanja bareng, masak bareng gitu kan. Nah tapi kan hari ini hotel-hotel di Mekah tuh udah gak kayak dulu, dia udah gak boleh jemaah itu masak di dalam hotel. Betul. Nah ini yang kadang kita kerepotan, dan jumlah jemaah kita kan luar biasa banyak ya. Sekarang udah 241 juta, yang reguler 219 ribu. Nah ini akhirnya diefektifkanlah menjadi penambahan makan. Nah inilah yang menurut saya penambahan pelayanan ini yang kemudian juga meninggikan biaya. Terlepas juga ekonomi Saudi itu juga tumbuh dan pajaknya juga naik. Dan hotel-hotel di Mekah juga saya lihat sekarang banyak hotel baru. Kita berharap kompetisi pasar ya, pasar haji itu misalnya jumlah hotel, jumlah catering, persaingan mereka itu bisa menurunkan harga gitu loh. Nah ini juga Saudi ini kan juga baru membuka pasarnya. Kita berharap makin terbuka pasarnya, makin kompetitif antar mereka, kita bisa mendapatkan keuntungan harga lebih murah. Tapi kalau misalnya BPKH punya planning investasi yang berkorelasi dengan pengurangan biaya haji atau efisiensi, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kita juga akan bermain di terbukanya pasar di Saudi sebagai keuntungan ekonomi Indonesia gitu. Pak Fadlul, Bu Diah udah mengarahkan kepada hal tersebut tuh Pak, investasi di Arab Saudi. Kan kalau Pak Fadlul, kalau sana yang saya tahu, ingin membentuk sebuah ekosistem. Ekosistem haji Indonesia di Arab Saudi. Itu sudah sejauh mana Pak planningnya Pak? Jadi kita bulan April kemarin kita sudah punya yang namanya BPKH Limited. Ya itu adalah kalau dibilang bahasa kerennya subholding company lah ya. Jadi subholding company yang nantinya ini akan melakukan investasi di ekosistem perhajian. Jadi nanti bisa jadi nanti subholding ini akan punya anak perusahaan lagi yang bergerak di bidang akomodasi, yang bergerak di bidang catering, yang bergerak di bidang transportasi dan sebagainya. Nah ini semua tujuannya sebenarnya adalah untuk membantu supaya biaya penyelenggaraan ibadah haji ini bisa terasionalisasi. Karena kita kan nggak mungkin tahu misalnya nih hotel ini harganya berapa sih sebenarnya, unit cost-nya mereka tuh berapa. Kita nggak akan bisa tahu kalau kita tidak berada di dalam ekosistem itu. Artinya kalau kita punya barangnya kan kita tahu, oh ini cost-nya segini nih, harusnya nggak usah segitu kan gitu. Nah itu dari sisi akomodasi. Dari sisi makanan kita tahu, oh ini makan sehari harusnya sekali makan harganya sekian nih. Bukannya segitu misalnya gitu kan. Nah hal-hal yang itu membuat misalnya kalaupun ada kenaikan, itu rasional. Karena apa? Memang tingkat inflasinya, memang kursnya gitu ya. Selama ini kan bukan berarti selama ini kita mungkin bukannya tidak tahu sama sekali ya, kita tahu. Tapi kita tidak bisa ikut intervensi di dalam rasionalisasi itu. Kita cuma sebagai penonton. Sementara tadi kan saya sampaikan ya, bahwa uang yang beredar, bahasa kerennya nih ya, capital outflow dari Indonesia ke Arab Saudi itu 20 triliun setahun. Itu hanya untuk haji. Hanya haji? Hanya belum haji. Umroh ya Pak? Belum umroh. Umroh tadi Bu Diah sampaikan 9 hari berapa? 30 juta misalnya ya. 30 juta kali 2 juta orang setahun. Yang saya dapat informasinya 2 juta orang setahun dari Indonesia saja. Berarti kan 2 juta kali 30 juta. Itu udah 60 triliun sendiri. 60 tambah 20, 80 triliun capital outflow ke Arab Saudi. Belum yang umrohnya umroh mahal, jadi 100 triliun lah kita. Nah, tambah lagi. Belum haji furoda ya. Berapa tuh? Karena kalau tadi 30 juta 9 hari, itu biasanya itu yang jauh-jauh. Jauh-jauh. Yang kalau mau ke Masjidil Haram naik bus dulu ya. Betul. Atau jalannya itu 30 menit sebelum azan lah. Biasanya begitu. Betul Bu, 100 triliun yang kita, uang orang Indonesia yang ada di sana. Gak ada yang balik ke kita. Nah itu yang kita coba sedang rumuskan, sudah ada subholdingnya, tinggal bagaimana eksekusi di implementasi pada saat di investasi ekosistem haji itu. Ya minimal misalnya 10 atau 20% uang balik ke Indonesia lah dalam bentuk misalnya keuntungan kah, atau misalnya seperti kemarin ada keputusan mengenai cita rasa Indonesia ya gitu. Jadi artinya
barang-barangnya, makanan sumber bahan bakunya dari kita dan sebagainya. Itu kan balik ke kita ada multiplier effect. Itu kalau kita hanya berpikir jemaah haji dan jemaah umroh Indonesia saja. Oke. Sementara di sana itu kan dari seluruh dunia, Bu. Iya. Seluruh dunia dan bisa jadi kita orang Indonesia pada saat kita invest di sana, orang Indonesia akan bersaing untuk nginep di hotel yang kita booking jangka panjang. Oh, saingannya orang Pakistan, orang India, Bangladesh jadi ya. Yang Eropa dong, yang jangan yang Asia, yang Eropa Selatan lah gitu kan, yang punya apa namanya duitnya GDP per kapita besar buat mereka misalnya nyewa hotel di tempat yang bintang 5 buat mereka nggak ada masalah. Sementara di Indonesia mungkin lawannya umroh-umroh yang mahal atau lagi furoda kan. Itu kan kesempatan buat kita. Nah itu yang kita sedang garap, mudah-mudahan ini bisa kita eksekusi dalam waktu dekat lah gitu ya. Oke. Pak, saya masih mau bahas tentang itu juga, Pak. Iya. Banyak yang saya baca itu adalah sekarang itu era haji itu mahal. Iya. Sepakat nggak? Ya memang sekarang gini deh, kita analogi emas. Saya selalu kalau sosialisasi diseminasi selalu bicara emas ya. Emas, harga emas 2010 itu per gramnya kan 300.000. Oke. Ya. BPIH itu waktu itu sekitar 30 sampai 35 juta. Anggaplah 30 juta deh. Berarti kan satu BPIH itu 30 juta itu adalah sama dengan 100 gram emas. Sekarang 2023 berapa harga emas per gram? 900 sampai sejuta, Pak. Nah, anggaplah sejuta paling gampang. Oke, biar gampang. Sejuta ya, berarti kan kali 100 gram 100 juta. Betul. Sementara DPR 93 juta. Itu kan sebenarnya malah murah dong daripada yang seharusnya. Benar. Ya kan? Nah itu pola pikir itu yang sebenarnya harus ditanamkan ke calon jemaah haji. Jangan cuma bilang 25 juta aja. Tapi sebenarnya secara real cost-nya itu jauh lebih besar daripada itu. Jadi bukan berarti itu mahal. Memang ya anak sekolah 2010 itu bayar SPP berapa. Sekarang udah berapa. Anaknya udah kuliah mungkin udah kerja bayar SPP-nya masih segitu juga kan. Betul. Nggak make sense kan. Betul. Berarti di sini sudah sesuai ya, Pak ya. Berarti DPR sudah melakukan dari awalnya 105 juta akhirnya bisa diturunkan sampai 11 jutaan. 93 juta. Ke 93 juta turunnya. Iya. Wah itu berarti harus diapresiasi, Pak. Iya dong, harus dong. Kita berterima kasih sekali kepada 12 Komisi 8. juta lah ya, 12 juta ya. 12 juta, 93 sudah 105, betul. Plus kenaikan dari 45 45 ke 60 40%. Oke. Jadi bukan cuma 105 ke 93-nya loh. Tapi 55 ke 60, 45 ke 40-nya itu juga harus Nah, diapresiasi. nilai manfaatnya. Iya. Tapi di satu sisi juga jemaah mendapatkan nilai keuntungan lebihnya dari penempatan virtual account. Iya, Dan itu ke 5 juta jemaah. 5 juta jemaah. Oke, Bu. Ini kan kita ngomongin masalah Ibu sebagai wakil rakyat, Pak Fadlul sebagai kepala BPKH. Kalau untuk dari masyarakat sendiri, Bu, itu apakah teriak-teriak, Bu, dengan angka ini 56 juta gitu? Masyarakat tuh sebenarnya teriak-teriak waktu 105 juta denger itu. 105 juta, karena belum tahu juga kali. Dan sampai sebelum kita umumkan kemarin di kepalanya masih 105 juta. Betul. Jadi waktu udah kemudian turun, mereka tinggal harus bayar 56 juta ya udah tenang Alhamdulillah lagi. ya. Udah tenang lagi. Sebenarnya permintaan jemaah itu gimana, Bu? Karena waktu saya ke embarkasi gitu, kabarin dong dari jauh-jauh hari kayak Iya, gitu. makanya ini kita juga keputusannya supaya cepat, supaya mereka juga punya waktu. Waktu pelunasan. Kan orang nih ada yang ngumpulin uang lagi. Iya. Ya kan yang punya tabungan ya syukur gitu ya. Tapi ada yang harus kemudian mencari untuk tambahan. Tapi insya Allah sih menurut saya kalau niat haji itu ada aja lah rezekinya. Benar. Banyak Insya banget, Bu, Allah lah. cerita-cerita Jadi, yang luar biasa itu. Jadi ikutin aja lah gitu. Oke, Pak. Tadi ngebahas terkait skema top up. Iya. Itu bakal kayak gimana, Pak? Jadi nanti gini, sekarang kan kita udah tetapkan di bulan November ya. November. Anggaplah kalau nggak salah keputusannya tidak perlu menunggu Kepres ya Bu ya. Sudah bisa langsung top up ya kalau nggak salah ya. Jadi anggaplah Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi ada 5 bulan yang bisa dimanfaatkan oleh calon jemaah haji yang berangkat di 1445 Hijriah untuk menambah kekurangan yang tadi 56 kurang 25 kurang virtual account. Untuk nyicil. Iya. Nah ya, ini sangat
harus dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena dibandingkan tahun lalu tuh tinggal cuma nunggu sebulan kalau nggak salah Bu ya. Betul. Itu langsung top up. Ya semua orang pada pasti kelimpungan lah pada saat itu kan. Nah berkaca dari itu akhirnya Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI ditetapkan dari bulan November gitu. Jadi ini menurut saya buat jemaah haji yang lain juga bisa punya perencanaan keuangan yang lebih baik lagi gitu kan. Jadi kita nggak perlu mereka panik lah. Pastinya pasti akan ada. Ini menjadi satu solusi buat mereka. Itu di satu sisi. Di sisi lain, kita juga sedang berpikir, ini seperti yang tadi Bu Dia sudah sampaikan, tidak hanya untuk orang jemaah haji yang berangkat sekarang. Tapi juga bisa berlaku untuk jemaah haji yang nanti-nanti. Misalnya saya nih, misalnya 2026 gitu kan. Oke. Saya udah berpikir, 2026 jangan-jangan naiknya jadi 100 juta misalnya gitu kan. Karena kan trennya sudah kelihatan ya seperti apa. Gradual gitu. naik Pak. Iya betul. Jadi saya berpikir, kalau gitu saya harus mulai dari sekarang. Berarti saya punya 2026, 2025, 2024. Saya punya 3 tahun untuk menutupi. Betul. Kan kalau misalnya anggaplah top up 30 juta. Berarti kan 10 juta per tahun kalau 3 tahun nunggunya kan. 10 juta per tahun. Sebulan 1 juta kan udah cukup, lebih dari cukup kan untuk mengangsur kan gitu. Iya, apalagi kalau misalnya orang-orang yang kerja misalnya petani Pak, panen berapa bulan sekali gitu kan punya duit bisa langsung. Betul. Sebelum duitnya kemana-mana gitu kan. Karena setiap punya kita menyetor untuk haji itu berkahnya berkali-kali lipat, itu yang harus dipikirkan juga gitu. Jadi akibatnya jadinya lebih enteng buat para calon jemaah haji yang menunggu juga nanti. Tapi itu balik lagi terus kalau nggak salah KMA atau PMA itu. Ya nanti itu akan dibahas di ruang inilah. Iya. Tapi saya sepakat dengan kata-kata Bu Dia tadi. Kalau misalkan namanya kalau mau haji, duitnya ada aja lah. Iya. Gitu benar-benar. Jadi uang tuh biasanya kalau di tangan habis terus. Betul. Ya jadi diamanin dulu lah. Iya. Iya kan. Oke Pak, berarti kita sudah mempunyai solusi nih buat supaya jemaah bisa ngejar biaya haji yang akan dibayarkan supaya mereka bisa berangkat. Iya. Tapi sekarang mungkin saya pengen ke Arab Saudinya langsung Pak. Iya. Kalau misalkan tahun lalu itu sempat ada kejadian yang kurang mengenakan. Bu Dia pasti sudah menjadi pengawas terkait hal yang terjadi. Yang ketika jemaah kita itu ada ribuan yang terlantar di Armusna. Itu faktor apa waktu itu Bu? Saya rasa itu faktor miskalkulasi ya. Tapi ini juga penting nih. Jadi bicara kualitas pelayanan, kita ini kan juga harus memperkuat kerjasama atau MOU atau kontrak kerja kita dengan penyedia layanan di Arab. Betul. Ya, kayak kemarin tuh problem sirkulasi bis katanya ya. Sirkulasi bisnya ada pemadatan di jam-jam tertentu sehingga itu macet. Iya. Macet, orang nggak siap suplai makanan gitu kan, orang di situ ya ini karena manajemen menurut saya, apapun ini jadi mismanagement dalam transportasi. Tapi itu orang Saudi kan Bu ya, bukan dari kita ya? Ya artinya kalau pelayanan itu menjadi tanggung jawab kita ya kita nggak bisa juga nyalain orang Saudi ya, harusnya kita mengantisipasi atau kita membangun simulasi sebelumnya gitu. Simulasi itu kan antara jumlah bis yang ada dengan waktu, ya kan, jarak tempuh, pemadatan di titik-titik tertentu. Nah ini nanti yang juga saya minta oleh Kementerian Agama itu dibangun simulasinya. Oke. Dan simulasi ini kan nggak bisa cuma bis Indonesia, karena yang masuk ke Musdalifah itu juga dari transportasi negara-negara lain. Betul. Makanya harus dibangun komunikasi atau perencanaan bareng dengan negara-negara pengirim haji. Nah yang kedua itu di Mina kita juga kecolongan lagi kekurangan tenda. Ternyata kita nggak dapet kuota tambahan kita 8.000 itu nggak dapet maktab. Nah sehingga bertumpuklah orang di tenda-tenda tertentu yang penambahan jemaahnya tinggi. Ketiga juga menurut saya yang harus diperhatikan benar-benar itu utilities. Artinya kayak misalnya perlengkapan ya air. Air tuh kemarin akses juga ke kamar mandi. Itu satu orang tuh ngantri 1 jam. Iya. Dan ini banyak banget lansianya gitu loh. Betul. Aduh kita udah ngelihatnya stres banget deh gitu ya. Tapi
Nah hal kayak gini nih kita nggak bisa, itu harus dipastikan, harus dikalkulasi, harus dicek lapangan. Kalau bisa nanti begitu ditentukan Maktab Indonesia tuh di sini, itu kita udah ngirim tukang-tukang, kita cek semua dulu tendanya, airnya, kamar mandinya. Kalau kurang ya kita minta tambah gitu. Oh itu bisa dilakukan Bu? Ya harusnya bisa. Ini kan kerjasama ini kan dua pihak. Betul. Antara Indonesia dengan Masyarik gitu ya. Penyedia layanan maktab. Nah nanti kemarin juga ada masukan di teman-teman DPR. Bagi Masyarik yang kemarin memang sudah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Ya kita nggak pakai lagi. Kita kerjasama dengan pihak lain gitu. Oke. Yang penyedia layanan lain. Gitu. Dan yang menarik di tahun 2022 itu terjadi kita kena prank. Di mana sekitar seminggu ternyata biaya masyair naik. Kalau sekarang kan kita sudah panjang ya Bu ya jarak antara saat ini dengan haji nih. Itu bisa terjadi nggak tuh Bu? Ketika hal-hal tersebut yang tidak Iya bisa aja, tapi itu sebetulnya harusnya terjawab dengan fungsi diplomasi kita. Oke. Iya kan, nah ini kan harusnya dari sekarang komunikasi gitu loh. Jangan nanti tiba-tiba ada tambahan lagi. Nah diplomasi ini kan kita bicara untuk kepentingan Indonesia dong. Kita harus ngunci. Iya. Kalau nggak ngunci ini terus naik terus kan repot juga kalau begitu caranya. Ya kan, nah ini fungsi diplomasi menurut saya. Baik. Tapi kalau misalkan dari ini kan ingin memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji Bu. Kira-kira faktor-faktor apa sih Bu yang harus benar-benar diamati supaya masyarakat itu menjadi nyaman, aman gitu ketika ada di sana? Kita nih kadang yang kita kadang lupa juga masalah manajemen SDM. Betul. Ya ngatur jam kerja di sana, petugas haji, pendamping haji, kloter. Lalu juga kerjasama kita dengan penyedia layanan di sana. Yang kedua itu quality control juga penting karena kalau kita bicara layanan ya kita bicara performa gitu ya. Nah quality control ini kayak misalnya jumlah kamar mandi, spray ya. Spray itu diganti itu kemarin saya cek ada yang tiap minggu diganti, ada yang sebulan sekali. Nah itu kan orang alergi. Iya. Mau pulang baru diganti. Ya kan kebersihan hotel ini atau servisnya belum rata. Iya. Nah ini harus maksudnya harus dimasukkan ke dalam kontrak kerja kita dengan pemilik hotel yang ada. Iya. Ya juga quality control ini yang menurut saya belum terjadi pemerataan. Oke. Ya termasuk mungkin transportasi juga kita inginnya semua bis bagus lah gitu. Dan juga semua kamar hotel nyaman, tidak tumpuk-tumpukan. Makanan juga, manajemen makanan kita juga harus lebih baik lah. Jangan lagi ada makanan basi. Kadang ada aja gitu loh ya. Betul. Karena jumlah jemaah kan banyak. Kalau bisa catering itu jangan sampai satu catering tuh puluhan ribu orang. Ini repot nih kalau misalnya makan pagi. Iya. Dia kan masaknya berarti harus dari malam. Nah kita harus ngecek juga kapasitas catering di sana untuk menerima pesanan kita gitu. Kalau bisa sih malah kecil-kecil banyak jadi quality controlnya lebih terjaga gitu. Nah hal-hal kayak gini kan teknis. Iya. Tapi ini yang kadang kasihan jemaah di sana kalau makanan basi kan kasihan. Ya kan bisa jadi dia kalkulasinya ada makanan begitu capek-capek dari masjid datang ternyata makanannya basi. Iya. Nah gitulah empati ini juga harus kita ketengahkan dalam menjalankan fungsi pelayanan gitu. Oke, baik. Terus ya itulah ya utilities misalnya ya kamar mandi, maktab, pipa-pipa, transportasi petugas juga kita harapkan di maktab ada. Ini kan kadang masalahnya jarak tempuh orang untuk menjalankan jamarot gitu ya. Nah ini yang kadang sampai sekali jalan 7 kilo gitu. Nah kita sih berharap juga pembicaraan kita sama pemerintah Saudi bisa nggak juga Saudi itu mulai menyiapkan transportasi pada saat melakukan ibadah di Mina gitu. Ini kan masalahnya cuma jarak tempuh aja kadang yang membuat kita kelelahan, kehausan, atau kadang juga. Terus ini sederhana nih, kayak misalnya papan penunjuk jalan, pelang. Kita tuh harus punya gitu. Jadi banyak jemaah kita tuh nyasar. Dan di sana kalau nyasar tuh udah repot. Telepon susah.
Ya kan, nelfon kemana bingung. Memang ada petugas haji, tapi kan kapasitasnya juga nggak bisa intens untuk mendampingi 200 sekian ribu jemaah. Betul. 1 banding berapa? Memang teorinya 1 atas kertas tahun lalu 1 banding 50, sekarang 1 banding 100. 1 banding 100 bayangin aja. Ya kan, orang melain dikit ketinggalan atau salah jalan. Itu kan banyak sekali kan jemaah itu. Nah ini yang harus kita pikirkan untuk lebih melakukan inovasi-inovasi dalam kerangka pelayanan gitu. Oke, menarik Bu. Berarti sudah terlihat harapan dari Bu Diah nih yang mewakili rakyat kepada jemaah gitu. Kalau Pak Fadul, kira-kira jemaah ini preparationnya apa sih Pak untuk menjadi seorang jemaah haji gitu? Iya. Yang ya insya Allah mabrur lah. Iya. Yang pertama pasti kesiapan mental lah ya. Kesiapan mental. Kadang-kadang banyak orang yang sudah dapat kuota tapi nggak siap mental. Jadi akhirnya mereka mencoba untuk mundur atau mengubah seperti apalah gitu. Yang pertama. Yang kedua, mental itu termasuk di dalamnya kesiapan ini ya. Maksudnya doa-doa apa segala macam gitu. Makanya itu diperlukan apa istilahnya manasik ya. Manasik. Supaya mereka tahu gitu ya. Karena kan nggak semua orang bisa berangkat umroh. Betul. Jadi mereka nggak tahu tuh, misalnya contoh dari misalnya yang paling gampang apa tuh masuk ke pesawat yang nggak pernah masuk pesawat. Banyak, ya kan? banyak sekali. Betul. Terus misalnya sampai di mana namanya di Masjidil Haram, toiletnya di mana? Itu kan kalau sekali tawaf terus dia nggak tahu toiletnya di mana kan dia harus keluar kan jauh kan. Nah bagaimana yang hal-hal yang kayak gitu yang pertama. Yang kedua tentu saja masalah kesehatan. Iya itu sangat penting. Iya karena kalau itu kan ibadah fisik ya. Ibadah fisik yang 40 hari gitu. Kalau umrah kan cuma 9 hari. Itu masih bisa tidur-tiduran apa segala. 40 hari itu capek loh. Ya. Terus yang terakhir pastinya masalah istiqtoah keuangan. Iya. Karena bukan saja persiapan uang untuk melunasi saja, tapi kalau misalnya yang berangkat suami istri, anak-anaknya harus disiapkan. Betul kan? Jadi misalnya uang saku mereka berdua gitu kan, atau salah satu kalau misalnya orang tuanya yang jadi berangkat gitu kan, bapaknya kemudian anak istrinya di rumah gitu kan, itu harus disiapkan juga kan dari sisi keuangannya. Nah itu saya rasa 3 hal itu yang mungkin perlu dipersiapkan oleh setiap calon jemaah haji yang mau berangkat. Siap. Nah Pak, Bu, ini sekarang kita langsung ada pertanyaan-pertanyaan langsung dari netizen. Wah, biasanya kalau netizen tuh pertanyaannya tuh tajam tuh, tajam. Iya. Nah ini Asal jangan yang julid pertama. aja ya. Iya, jangan banyak. Ini sudah kita sortir. Ini pertanyaan yang memang seputaran terkait dana haji dan juga perhajian. Iya. Nah, ini ada dari Bunda Ibrahim 5. Ini berarti dana BP sebesar 60% itu nanti dikurangi dengan 25 juta uang pas dapat porsi. Maksudnya gimana nih? Oh, uang maksudnya dikurangi setoran awal. Iya. Ya, mungkin Pak Fadul dulu, Pak. Iya, jadi misalnya kan 56 juta kan, dikurangin 25 juta. Dikurang anggaplah virtual account sekitar hampir 2 juta atau plus minus lah ya. Oke. Berarti kan 27 kan. Iya, 31. Jadi 50 kurang 27. 28, 29 juga. 28, 29 juta. Itu yang harus disiapkan untuk Satu orang. Satu orang gitu. Jemaah bayar berapanya di situ. Makanya kan ada 5 bulan tuh menunggu tuh. Iya. Kalau misalnya anggaplah tadi saya sempat sampaikan 30 juta, anggaplah 28 juta gitu kan. Kan dibagi 5 bulan. Jadi bisa mencicil selama 5 bulan. Ya, kurang lebih ya 5 sampai 6 jutaan ya, Pak ya. Betul, per bulannya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini 241 ribu jemaah dikali 37 juta. Itu yang harus ditombokin BPKH, itu 8,9 triliun. Bukan tombokin ya bahasanya, diberikan nilai manfaat. Nah, investasi apa Min yang bisa jadi nilai manfaat sebesar itu? Ada di laporan keuangan BPKH nggak Pak? Ini Pak Fadul lagi nih. Iya. Sekarang kita investasi di surat berharga dalam bentuk sukuk negara itu sekitar 70% dari total 160 triliun kita. Oke. Dan itu menghasilkan nilai manfaat sekitar total ya. Itu sekitar 7 sampai 8 triliun hanya untuk investasi surat berharga. Surat berharga saja. Iya, kemudian ada 20 sampai 25% itu dalam bentuk penempatan deposito di luar yang lain-lain ya. Ya anggaplah yield sekitar 4% sampai 5% gitu ya. Nah, itu menghasilkan sekitar 2 sampai 3 triliun tambahan. Jadi total ada 10
10 sampai 11 triliun yang 10 kita sampai 11 hasilkan. triliun. Nah, berarti ini kan 8,9, Mbak. Iya. Nah, selisihnya dari 10 sampai 11 Selisihnya itu yang kita ada yang virtual account yang kita sisihkan untuk yang menunggu, untuk jemaah yang menunggu. Jadi di sini tetap ya yang namanya asas keadilan itu menjadi nomor satu. Harus dong. Jadi jemaah haji dapat, jemaah Betul. tunggu juga dapat. Betul. Ya, siap. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini boleh buat Bu Diah nih. Untuk biaya preembarkasinya apakah sama? Soalnya tahun kemarin itu selisih 7 juta untuk embarkasi Surabaya. Ya, ini nggak terhindarkan karena biaya transport lokal. Transport lokal itu Iya, gimana jadi tuh, Bu? dari daerah, misalnya nih ada dari Labuan Bajo dia transitnya di Surabaya ya, atau misalnya ada yang di Bali gitu kan. Nah iya. itu transport pesawatnya tuh kalau nggak salah 3 juta. Oh, ada tambahan. Jadi beda-beda. Yang di Aceh bisa langsung ya. Tapi ada yang embarkasinya itu di titik tertentu, ya ada biayanya yang membedakan adalah jarak tempat dia tinggal ke embarkasi, Embarkasi yang terdekat. terdekat. Oh iya, karena Manado itu Balikpapan. Nah, itu. Pontianak itu Batam. Iya. Jadi di situ ya. Jadi ini adalah angka rata-rata ya Bu ya, yang kemarin diputuskan Iya. itu ya. Mungkin saya bisa tambahkan juga, Bu Boleh, ya. boleh, Pak. Jadi tadi kalau misalnya bicara mengenai virtual account, jumlahnya tadi itu juga dikurangi dengan itu tuh, masalah embarkasi. Jadi bisa jadi yang dia tambahkan. Tadi kan kita hitungannya 28 29 ya. Oke. Kalau dia embarkasinya yang jauh kan dia juga harus nambah lagi yang tadi biaya dibilang Bu Diah, transportasi 3 juta, lokal iya. gitu. Jadi supaya jangan salah persepsi. Bilang bahwa segitu itu rata-rata karena tergantung kembali lagi di embarkasinya di mana. Bisa jadi mungkin yang di Aceh lebih murah ya Bu ya. Nambahnya nggak sebesar yang kita bilang rata-rata di dalam keputusan DPR kemarin gitu. Iya. Nah itu harus diperhatikan buat calon jemaah haji. Kalau Aceh mah udah spesial ya Pak ya, dapat living cost tambahan lagi ya. Iya. Next boleh. Nilai manfaat itu 37 juta. Perhitungannya seperti apa ya? Karena saya daftar di tahun 2014, cek di BPKH nilai manfaatnya itu 26,5. Bisa dijelaskan kah? Itu ya. Nah ini persepsi yang salah. Mungkin Gimana, Pak, maksudnya ini? kalau Betul, 37 juta itu kan 40%-nya. 40% dari yang dibayarkan oleh BPKH. 93. Total biaya. Iya. Dari 93,4 kan Iya, 37 yang 40%. dibayar. 37 40%-nya. Iya. Sementara yang dibilang kok masih 26,7 itu karena dia BP-nya itu. Iya. Yang di 25 plus dengan nilai manfaatnya. Iya. Jadi nanti yang dia bayarkan itu udah di luar lagi hitungannya. Jadi 93,4 dikurangin 37 yaitu sekitar 56 tadi. 56 dikurangin 26,7. Gitu ngitungnya. Itulah selisih yang harus dibayarkan selama sampai dengan pelunasan. Oke, jadi dia itu mendapatkan 26,7 itu padahal dia waktu itu setoran awal 25. 25. Berarti pertambahan nilai manfaat itu adalah 1,7 juta. Nah ini nilai manfaat nih juga baru sejak tahun berapa ada? 2018. 2018. Iya. Jadi kalau dia dari 2014 4 tahun itu dia nggak dimasukin nilai manfaat Betul. virtual account. Baru 2018 dia masuk. Jadi kalau misalkan orang-orang yang nanya, dia udah daftar dari 2012 gitu. Kok nilai manfaatnya baru ada di tahun 2018? Itu harus dilihat sebagai sebuah sistem yang mulai kita kembangkan untuk menambah nilai manfaat didistribusikan ke jemaah. Ya. Oke. Jadi ini dalam proses menjadi lebih baik lah gitu. Bagus sekali. Next, udah ya? Oh sudah pertanyaannya. Mungkin saya ke Bu Diah nih Bu. Kalau misalkan harapan Ibu Bu untuk seluruh jemaah haji yang mungkin sedang membanting tulang, bekerja keras, pokoknya untuk berangkat haji. Karena kan kita tahu ya, yang namanya jemaah haji itu profesinya juga bermacam-macam. Bahkan dari kalangan bawah itu sangat ingin gitu untuk datang ke Baitullah. Kalau menurut Ibu apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang sebaiknya menjadi harapan dari Ibu sebagai yang mewakili dari rakyat-rakyat ini? Saya rasa niat haji pertama itu harus kuat. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga ikhtiar. Ya kan untuk bisa kemudian membangun istitoah, ya kita juga harus ikhtiar. Iya. Jadi kalau saya sih kalau jadi calon jemaah, kita ya ikhtiar semampu kita untuk menjalankan niat haji kita yang juga kita perkuat. Insya Allah jalan tuh ada.
Jangan jadikan haji ini beban. Jadikan haji ini sebuah jalan untuk memperbaiki kehidupan kan gitu. Betul. Pada esensinya. Jadi ya kita juga tentu berusaha supaya jemaah itu tidak terberatkan gitu ya. Tapi kan ini jangan dianggap juga ini kemudian memberatkan. Iya. Ini kan niat kita gitu loh. Ya kan DPR misalnya pemerintah ataupun BPKH membantu untuk membangun jalan-jalan terbaik bagi jemaah. Tapi istitoah itu salah satu konsekuensinya adalah kita juga ikhtiar. Ya kan hasil dari ikhtiar kita gitu. Ya saya sih ya ikhlas saja kita jalanin aja insya Allah. Sampai sana juga orang alhamdulillah kok. Betul. Di sana itu nikmat haji itu luar biasa gitu ya maksud saya ya. Jadi juga ini untuk jemaah sendiri gitu. Ini bagian dari jalan hidup dia gitu. Jangan jadikan haji itu beban. Jadikan haji itu menjadi sebuah jalan bagi ya ibadah kita gitu ya. Yang insya Allah ketika itu kemudian mabrur, kita juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Iya. Amin ya rabbal alamin. Waduh, ini kayaknya sudah mendapatkan kata-kata yang luar biasa nih Pak. Udah kehabisan kata saya nggak bisa lagi menambah-nambahin. Aduh, karena ibaratnya kalau misalkan kita dapat tugas pergi ke embarkasi gitu ya Bu, Pak, itu melihat apalagi yang sudah lansia gitu. Mereka tuh cuman pengen Salut betul. sama mereka yang lansia di Tanah Suci tuh. Iya, hebat. Aduh luar biasa ya. Ya itu kuat. Iya. Jalan, saya harus jalan. Itu kan haji itu ibadah fisik. Secara spiritual juga secara fisik juga dia harus ya konsekuensi fisiknya tuh juga nggak gampang gitu. Salut lah sama para lansia yang menjalankan ibadah haji. Dan katanya jemaah haji Indonesia itu terkenal yang paling ikhlas. Saking ikhlasnya sering disalib orang. Nah itu dia. Nah Pak, kalau misalkan gimana sih Pak motivasi buat anak-anak muda atau mungkin buat orang-orang nih yang masih pengen daftar haji tapi selalu terkendala dengan waktu tunggunya sampai 20 tahunan gitu. Mendingan gak usah lah, kan haji buat yang mampu kayak gitu. Nah inilah makanya karena waktu tunggu semakin lama semakin panjang. Sementara ibadah haji itu kan ibadah fisik ya. Tadi disampaikan oleh Budia juga. Jadi pastinya kalau kami menyarankan untuk seluruh calon jemaah haji atau yang punya niat haji, sebaiknya diniatkan sejak di usia muda. Karena kalau misalnya 20 tahun tambah 20 tahun lagi menunggu, berarti kan 40 tahun. Lu masih fit lah tuh. Masih fit, lagi di puncak-puncak vitalitasnya lah bahasa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya umur pensiun 56 tahun baru daftar, 20 tahun kemudian, 20 tahun itu kan yang hanya sedikit ya sekarang. Misalnya 25 tahun lah. Iya. Jadi berarti kan dia sudah hampir 80 tahun lebih. Betul, 75 sampai 80 lah. Iya, jadi itu kan membutuhkan kekuatan fisik yang lebih lagi gitu. Jadi makanya buat semua haji muda yang nonton, ayo kita berhaji selagi muda. Apalagi mungkin ada satu hal yang kami sedang gaungkan ya. Kalau misalnya orang kalau nikah anak muda sekarang kan. Mas kawinnya kan seperangkat alat sholat atau apalah gitu ya. Atau misalnya yang mahal-mahal gitu ya. Mungkin tiket Eropa. Nah, honeymoon kemana gitu kan. Betul. Daripada begitu lebih baik mungkin mas kawinnya diubah menjadi ongkos naik haji untuk registrasi keberangkatan haji 25 juta. Porsi haji. 2 buah bisa berangkat. Insya Allah perkawinannya sakinah, mawadah, warohmah, berkah dan bisa haji selagi muda. Oh, bisa jadi tren tuh ya Pak ya? Iya. Siap, keren sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Fadlul, Budia yang sudah hadir di sini di Ikro Talks. Nanti kita semoga ada waktu buat ngobrol-ngobrol kembali terkait dana haji, terkait pengelolaan haji. Saya berterima kasih dan buat haji muda semua yang udah ngedenger jadi udah tercerahkan nih. Kira-kira seperti apa sih yang sudah diputuskan beberapa hari yang lalu terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji dan juga biaya perjalanannya. Jadi sudah jelas nih 56 juta, terus habis itu ada 93,4 juta itu ternyata buat apanya. Nah kalau pengen tahu lebih jelas lagi pastinya follow sosial media BPKH dan juga bisa cek di www.bpkh.go.id. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo haji muda.